Perkenalkan, nama saya Yanfandi Effendi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Sini saya akan menjelaskan tentang source NAT dan mensimulasikan tentang firewall NAT dengan action source NAT. Source NAT sendiri adalah fitur firewall yang mengubah alamat IP sumber dari paket data yang dikeluarkan atau dari paket data yang keluar. Cara ini umum digunakan untuk perangkat di jaringan LAN atau IP privat mengakses internet dengan satu IP public. Yang pertama, kita bisa melakukan atau membuat skema jaringan seperti ini dengan mengassign IP address sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke mikrotiknya melalui Winbox melalui PC1, PC2, dan PC public. Langkah selanjutnya adalah kita menyeting IP address sesuai interface-nya. Nah, pada router ISP, Ether satunya yang terhubung dengan internet, kita pakai DHCP client dan Ether 2-nya 172.20.20.1/29. Kita ngakses di sini. Di sini DHCP client-nya sudah dapat. Kemudian IP address-nya seperti ini, 172.20.20.1, kemudian 9, 17. Selanjutnya di PC1 juga sama, address-nya di Ether 1 dia pakai 172.20.20.2. Di Ether 2 yang terhubung dengan PC1 dia pakai jaringan atau memakai identitas berupa 172.168.1.1. Kalau di PC2 dia pakai identitas 192.168.2.1. Kemudian yang mengarah ke switch dia pakai dia pakai dua identitas, 172.20.20.10 dan 172.20.20.11. Selanjutnya kita ini setting nama ke masing-masing router. Nah, setelah setting nama, kita setting IP address dari routernya. Di sini untuk identitasnya sudah diubah semua dengan memasukkan komen seperti tadi, sys spasi identity set name dengan nama yang ingin kita gunakan. Seperti ini kita sudah ubah. Ini rnat, ini rrouting. Nextnya kita lakukan IP routing untuk router ISP, router NAT, dan router routing. Nah, di sini kita tambahkan rute menuju PC1 dari router ISP menggunakan gateway 172.20.20.2. Kemudian di router NAT dia menambahkan default gateway yaitu menggunakan 172.20.20.9. Nah, kalau
di PC1 atau di router routing yang menambahkan default gateway juga 172.20.20.1. Kalau disesuaikan dengan gambar, IP tadi adalah alamat dari router ISP yang terhubung ke masing-masing jaringan, yaitu kalau ke router routing dia pakai titik 2 dia titik 1 dia pakai 172.20.20.9, kemudian yang ini pakai 17. Nah, yang di sini, nah sini tadi dia mengakses ke 9 kalau dari router NAT. Kemudian kalau dari PC1 dia pakai ini tadi 20.20.1. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita selesai menambahkan root, nah kita membuat agar bisa sharing internet ke masing-masing PC atau ke masing-masing router melalui pembuatan setting NAT di router ISP dan mengallow IP DNS-nya. Nah, berarti kita masuk ke IP firewall dulu, kemudian di NAT. Nah, di sini kita sudah buat actionnya masquerade, chainnya source NAT, out interface-nya ke Ether 1 atau yang menuju jaringan internet. Kemudian kita allow juga yang ini DNS-nya kita allow, kemudian kita oke. Selanjutnya adalah sebelum itu kita setting. Setelah kita menambahkan IP address atau ya IP address dari masing-masing router, kita setting IP address dari masing-masing PC. Setting IP address masing-masing PC, yang dimana PC publik dia pakai 172.20.20.18, gateway-nya titik 17, DNS-nya pakai titik 17 juga. Kemudian kalau di PC 1 IP address-nya 192.168.1.2, gateway-nya 192.168.1.1, DNS servernya pakai 172.20.20.1. Dan kalau di sini di PC2 dia pakai 192.168.2.2 untuk IP address-nya. Untuk gateway-nya pakai 2.1 dan untuk DNS servernya pakai 172.20.20.9. Selanjutnya baru kita pasang root kayak tadi. Kalau sudah, kita sudah masuk ke routing ini tadi. Nah, kemudian kita tambahkan NAT standar atau masquerade di RNAT. Jadi kita buka PC 2, kemudian ke IP firewall dan ke NAT. Ini kita hapus dulu seluruhannya. Kita tambahkan source NAT, terus ke interface-nya ke Ether 1, action-nya kita pakai masquerade. Ini NAT standar. Nanti gimana perilakunya nanti bisa kita lihat setelah langkah ini. Nah, kemudian setelah
Nah, kemudian kita lakukan uji coba yang pertama yaitu ping PC dari PC1, PC2 dan PC public ke 8888. Kemudian kita cek koneksinya atau tracking ICMP-nya dari router ISP dan amati IP source dari koneksi-koneksi tersebut. Sini kita cek di sini di firewall connection. Kemudian untuk PC1 dan PC2 nah sini dari PC1 tadi pakai IP 192.168.1.2. Kemudian kita coba ping 8.8. Nah, sini harusnya akan muncul dengan protokol. Nah, di sini protokolnya ICMP. Destinasinya di sini dan IP address-nya sesuai dengan PC1. Atau hilang. Nah, kemudian kita periksa atau kita coba untuk melakukan ping dari PC2. Kalau di PC1 tadi kan router routingnya nggak ditambahin firewall NAT. Nah, kalau di PC2 dia akan melalui router NAT yang sudah ditambahkan eh, pengaturan NAT standar. Jadi nanti hasilnya pasti berbeda dengan melakukan ping dari PC1. Tunggu, bentar. Kita ulang. Nah, di sini, nah dia pakai source address-nya yaitu IP dari router NAT yang dia pakai. Kemudian kita coba mengirim dari isi public. Nah, di sini harusnya hasilnya sama dengan PC2, yaitu dia menggunakan IP dari router ISP. Harusnya 17. Oh, 18 dia pakai tik 18. Kalau di sini berarti oh dia aksesnya pakai yang 18 ini. Kemudian kita lanjutkan ke tahap uji coba selanjutnya. Nah, di sini kita hapus pengaturan NAT yang ada sebelumnya di RNAT, kemudian kita tambahkan action yang baru. Sini kita kopas dan kita masuk ke sini ke routingnya. Kita bikin di sini ini kita hapus, kita bikin pakai terminal. Kita kopas yang tadi. Karena nggak bisa langsung di kopas, kita manual aja pakai ini. Kita pakai source NAT. Kemudian protokolnya di sini kita ubah ke ICMP. Interface-nya Ether1, action-nya source NAT to address 172.20.20.11. Nah, maksud dari peraturan di sini adalah untuk protokol ICMP dia akan menggunakan IP address 172.20.20.11.
Nah, nanti PC2 akan diperkenalkan sebagai 172.20.20.11. Kemudian kita tambahkan lagi rule untuk protokol selain ICMP. Di sini. Untuk protokol selain ICMP dia pakai TIC 10. Bentar, untuk memastikan kita. Nah, untuk protokol ICMP dia pakai 172.20.20.11. Selain ICMP dia pakai 172.20.20.10. Nah, selanjutnya kita buat traffic ICMP ke 8.8.8.8 dari PC2. Kemudian kita buat traffic HTTPS ke mikrotik.com. Kemudian kita amati router Ethernet. Nah, di sini kalau di dari router ISP dia diperkenalkan sebagai 172.20.20.11. Kalau dari router NAT paketnya masuk sebagai PC2 atau 192.168.2.2. Nah, selanjutnya kita coba kirimkan traffic HTTPS. Dengan cara masuk ke mengakses halaman mikrotik.com. Nah, di sini kita ubah ke, nah di sini TCP/IP-nya keluar semua. Nah, kalau masuk ke router NAT dia pakai 192.168.2.2. Ini udah diubah ke TCP/IP. Kemudian kita masuk ke mikrotik.com. Ini berarti sudah tidak ada perubahan. Nah, udah masuk. Nah, kita coba lihat di sini. Selain protokol ICMP, dia pakai IP address-nya adalah 172.20.20.10 sesuai yang sudah kita setting tadi. Nah, dia masuknya kalau di router NAT dia pakai 172.168.2.2 atau sebagai PC2. Kemudian di router ISP menuju internet dia diperkenalkan sebagai 172.20.20.10. Nah, sekian penjelasan saya mengenai firewall NAT source NAT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.